Selamat Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah saya baik-baik saja, terima kasih. Semoga Ustadz juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Juni yang berarti sebentar lagi kalian akan menghadapi ulangan kenaikan kelas. Apa kalian siap? Insya Allah kami siap Pak Ustadz. Saya dan teman-teman di sini sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk menghadapi ulangan tersebut. Mohon maaf Ustadz, di bulan Juni ini juga ada salah satu hari spesial untuk negeri kita yaitu hari lahirnya Pancasila yang bertepatan, tanggal 1 Juni tahun 2023. Ya, itu benar. Tanggal 1 Juni adalah peringatan hari lahirnya Pancasila. Mengenai momen itu, saya mewakili teman-teman di sini ingin menanyakan beberapa hal mengenai lahirnya Pancasila. Apakah diperbolehkan Ustadz? Oh tentu saja nak, itu justru bagus untuk menambah wawasan kalian tentang sejarah negeri ini. Kapan dan bagaimana Pancasila lahir sebagai dasar negara kita? Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1945, saat Presiden Soekarno menyampaikan pidato di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Dalam pidatonya, beliau mengemukakan 5 dasar yang harus menjadi landasan negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia 2, internasionalisme atau perikemanusiaan 3, mufakat atau demokrasi 4, kesejahteraan sosial 5, ketuhanan yang berkebudayaan. 5 dasar ini kemudian disebut sebagai Pancasila, yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip atau asas. Wah, ternyata Pancasila sudah ada sejak sebelum kemerdekaan ya, Ustadz. Benar sekali, anakku. Pancasila merupakan hasil perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia untuk menentukan identitas dan cita-cita nasionalnya. Namun, perumusan Pancasila tidak berlangsung mulus. Ada beberapa perdebatan dan perubahan yang terjadi sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Apa saja perdebatan dan perubahan yang terjadi, Ustadz? Salah satu perdebatan yang terjadi adalah mengenai sila pertama, yaitu ketuhanan. Ada beberapa tokoh Islam yang mengusulkan agar sila pertama ditambahkan dengan kalimat, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Usulan ini didasarkan pada keinginan untuk menjaga identitas dan ajaran Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan tokoh-tokoh lain, Ustadz? Tokoh-tokoh lain, terutama yang berasal dari golongan nasionalis dan non-Islam, menolak usulan tersebut. Mereka berpendapat bahwa usulan tersebut akan menimbulkan diskriminasi dan perpecahan di antara rakyat Indonesia yang beragam suku, budaya, dan agama. Mereka menginginkan sila pertama yang bersifat universal dan inklusif, yang mengakui keberagaman keyakinan di Indonesia. Lalu bagaimana cara menyelesaikan perdebatan tersebut, Ustadz? Alhamdulillah, dengan semangat persatuan dan musyawarah, akhirnya ditemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Solusi tersebut adalah merumuskan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini diusulkan oleh salah satu tokoh Islam yang juga ketua Muhammadiyah saat itu, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Rumusan ini dianggap dapat menghormati kepercayaan dan keyakinan semua rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan agama. Subhanallah, ternyata tokoh Islam juga berperan penting dalam lahirnya Pancasila ya, Ustadz. Tentu saja nak. Tokoh Islam tidak hanya Ki Bagus Hadikusumo, tetapi juga ada tokoh-tokoh lain seperti Kasman Singodimejo, Abdul Kahar Muzakir, Muhammad Yamin, dan lain-lain. Mereka semua berkontribusi dalam merumuskan dan memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Mereka juga menunjukkan sikap toleran, moderat, dan nasionalis dalam berbangsa dan bernegara. Lalu bagaimana mengamalkan Pancasila di keseharian adalah cara kita untuk menunjukkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa, Ustadz. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan Pancasila di keseharian, misalnya, 1. Mengamalkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan cara beribadah sesuai dengan keyakinan kita, menghormati keyakinan orang lain, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. 2. Mengamalkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan cara menghargai hak dan kewajiban setiap manusia,
tidak melakukan diskriminasi atau kekerasan, dan bersikap sopan dan santun. 3. Mengamalkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati kebinekaan dan keberagaman Indonesia, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 4. Mengamalkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan cara menghormati pemerintah yang sah dan konstitusional, menggunakan hak pilih dalam pemilu, dan berpendapat secara demokratis dan bertanggung jawab. 5. Mengamalkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan cara berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan masyarakat, membantu orang yang membutuhkan, dan menjaga lingkungan hidup. Itulah beberapa contoh cara mengamalkan Pancasila di keseharian. Tentu saja masih ada banyak cara lain yang bisa kita lakukan sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Yang penting adalah kita memiliki niat dan semangat untuk mewujudkan Pancasila sebagai jiwa dan karakter bangsa Indonesia. Ustadz, saya mau bertanya lagi. Akhir-akhir ini saya sering mendengar ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Apa benar demikian, Ustadz? Anakku, tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Islam dan Pancasila adalah dua hal yang berbeda, tetapi saling mendukung dan melengkapi. Islam adalah agama yang kita anut sebagai pedoman hidup kita. Pancasila adalah dasar negara yang kita junjung sebagai warga negara Indonesia. Lalu mengapa ada yang mengatakan bahwa Islam dan Pancasila bertentangan, Ustadz? Anakku, itu karena ada beberapa orang yang salah memahami atau menafsirkan Islam dan Pancasila. Ada yang menganggap bahwa Islam dan Pancasila adalah dua sistem yang saling bertolak belakang. Ada yang menganggap bahwa Islam harus menjadi dasar negara tunggal dan menolak keberadaan Pancasila. Ada juga yang menganggap bahwa Pancasila harus menjadi dasar agama tunggal dan menolak keberagaman keyakinan di Indonesia. Apa itu tidak salah, Ustadz? Tentu saja itu salah, anakku. Islam dan Pancasila tidak bisa disamakan atau dipertentangkan, namun beberapa penggunaan kata di dalam Pancasila mengambil dari khasanah Islam seperti rakyat, musyawarah, adil dan lain-lain. Islam adalah agama yang universal dan rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan kita untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa, berbuat baik kepada sesama manusia, dan menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Islam juga menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan, asalkan tidak menyimpang dari tauhid. Pancasila adalah dasar negara yang nasional dan inklusif, yang mencerminkan jiwa dan karakter bangsa Indonesia. Pancasila mengajarkan kita untuk mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa, menghargai kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, menghormati demokrasi dan hak asasi manusia, dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga mengakui keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia, asalkan tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, Islam dan Pancasila sebenarnya sejalan dan seirama ya Ustadz? Benar sekali nak, Islam dan Pancasila adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Islam memberi kita pedoman hidup sebagai manusia yang beriman dan bertakwa. Pancasila memberi kita pedoman hidup sebagai warga negara yang cinta tanah air dan bangsa. Islam dan Pancasila saling mendukung dan melengkapi dalam mewujudkan tujuan kita sebagai umat Islam dan sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Kami jadi lebih paham dan bangga dengan Islam dan Pancasila. Sama-sama nak, semoga ilmu yang kamu dapatkan bermanfaat dan dapat kamu sampaikan kepada orang lain. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.